Semoga kita juga yang memperdengarkan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Presiden ISB untuk memberikan sambutan dan tausiah singkat. Eh, Pada Ustadz Denny dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba' Ah, Ya ayyuhalladzina amanu qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi kembali di dalam acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah saat ini. Salawat serta salam semoga tetap bercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan acara hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal dan juga dibacakan oleh Mas Kevin ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rangkaian acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah yang dilaksanakan oleh ISB di tahun ini. Yang pertama, ya mungkin dalam 2 minggu ya ke depan kurang lebih ya kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah yang mungkin ada yang sudah mengumumkan, ada juga yang belum. Kita akan sambut Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh upaya kita untuk menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga dari sekarang sampai nanti Ramadan masuk kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyiapkan segala rupanya dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan melaksanakan ibadah saum Ramadan beserta dengan amalan-amalan yang wajib lainnya dan juga bisa melaksanakan ibadah Ramadan nanti itu dengan penuh kesempurnaan dan ya sebaik-baiknya. Eh, Menyambut Ramadan ini memang dari ISB kami sudah menyiapkan beberapa kegiatan gitu ya. Ya seperti yang disampaikan tadi dalam yang dibacakan oleh Mas Kevin ya, bahwa Ramadan ini diwajibkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bisa menjalankannya, seperti juga diwajibkan oleh kepada eh, umat-umat sebelumnya. Karena kalau kita lihat di dalam sejarahnya sebetulnya syariat-syariat sebelumnya juga sudah ada yang melakukan ibadah saum gitu ya. Namun mungkin dengan dalam syariat Islam saum ini diberikan makna-makna yang lebih dalam, yang lebih esensial. Salah satunya adalah untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga mungkin kami mengingatkan juga sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh imanan, artinya kita meresapi dan memahami apa inti dari ibadah Ramadan itu, eh, kemudian juga dengan penuh ihtisaban, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh persiapan gitu ya, maka insya Allah mungkin kita bisa mencoba untuk masuk ke dalam orang-orang yang akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa-dosa yang sebelumnya ataupun dosa-dosa yang akan datang. Nah, dalam rangka mendorong hal ini juga ISB telah menyiapkan beberapa kegiatan untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan atau menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu yang pertama adalah acara kita malam ini yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Konita. Terima kasih Mbak Konita untuk bisa menyampaikan terkait dengan
salah satu rangkaian persiapan Ramadan. Jadi kita di dalam Tarhib Ramadan itu sebetulnya ada dua kegiatan. Yang pertama, malam ini kita akan mencoba untuk merefresh ingatan kita terkait dengan Ramadan itu sendiri, kemudian juga persiapan secara rohani dan jasmani gitu. Jadi nanti mungkin Mbak Rukunita akan menyampaikan dari aspek nutrisi, dari aspek gizinya, bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ini untuk supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti juga dalam eh, minggu depan, hari Sabtu juga kita akan follow up ini dengan eh, kegiatan offline-nya. Jadi nanti kami undang juga Bapak Ibu untuk hadir juga dalam Tarhib Ramadan sekaligus juga welcoming piknik nanti tanggal 22 Februari ya, jam 15.30 sampai jam 17.30 sore-sore kita akan bersama-sama bersilaturahmi berkaitan untuk menyambut Ramadan bersama-sama. Mungkin kalau yang di Indonesia ada istilahnya munggahan gitu ya. Kita bersama-sama berkumpul. Jadi kita awali dengan kajian ini secara online. Harapannya memang bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di Brisbane, tapi juga di sekitar Brisbane gitu yang lain pun bisa ikuti secara online, mungkin bisa lebih fleksibel. Bahkan mungkin yang Bapak Ibu yang masih ada tugas di luar kota pun bisa ikut, bahkan yang dari Indonesia pun bisa ikut. Kenapa kami melaksanakan secara online? Nanti kita akan laksanakan juga pertemuan offline-nya di tanggal 22 Februari, hari Sabtu depan di Guyat Park. Insya Allah kami undang Bapak Ibu untuk juga hadir gitu ya. Di sana juga kita akan mericas lagi. Sekarang dari sisi jasmani dan rohaninya nanti juga akan ada tausiah dan juga kita mungkin silaturahmi dalam acara offline nanti. Kemudian di Ramadannya juga nanti di setelah Ramadan kita juga akan mendorong juga supaya kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kami akan mengadakan apa namanya taraweh keliling gitu ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang jauh ke masjid kemudian tetap ingin berjamaah melaksanakan tarawih, kita juga akan melaksanakan tarawih keliling atau tarawih Ramadan di rumah-rumah warga, terutama yang jauh dari masjid. Kita akan mencoba untuk memfasilitasi mungkin berjamaah kita melaksanakan tarawih keliling ke rumah-rumah warga. Kemudian setelah itu juga kita akan melakukan grand iftar gitu ya, grand iftar. Ada buka bersama yang akan kita laksanakan di 3 kampus tanggal 8, 15 dan tanggal 22 Maret. Kita juga akan melaksanakan buka puasa bersama, grand iftar jama'i. Mungkin Bapak Ibu yang ingin nanti berkumpul bersama juga teman-teman kita melaksanakan buka bersama gitu ya, sekaligus tarawih bersama juga nanti di lokasi kita akan laksanakan di University of Queensland, kemudian juga di Griffith University dan juga di Queensland University of Technology di QT tanggal 8, 15 dan 22. Nah, kemudian kami juga memfasilitasi ini karena kan di dalam Ramadan eh, kita apa namanya kita didorong untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, melaksanakan infak sedekah gitu ya, melaksanakan sholat-sholat sunnah, kemudian juga beribadah apa namanya meningkatkan eh, frekuensi beribadah kita dan juga meningkatkan amal baik kita gitu. Nah, kami juga akan memfasilitasi nanti kita juga akan membuka program berbagi takjil. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan makanan bagi teman-teman kita yang berpuasa juga kita akan melaksanakan program berbagi takjil gitu ya. Mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala bagi orang yang berpuasa puasa juga. Selain itu juga mungkin di dalam hadis kita pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat pengasih, orang yang sangat memiliki etos sosial saling berbagi gitu ya. Di setiap merupakan salah satu sifat beliau itu adalah orang yang karim, orang yang berbagi, dan disampaikan di bulan Ramadan beliau meningkatkan amal ibadah dan juga amal sosialnya untuk berbagi kepada sesama di bulan Ramadan. Jadi kami juga memfasilitasi hal ini juga kepada jamaah anggota ISB dan juga teman-teman saudara-saudara muslim yang ada di Brisbane nanti untuk bisa berbagi takjil kepada teman-teman kita
yang berpuasa, jadi bisa berbagi takjil juga. Kemudian ya kita juga akan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang tentunya eh, dengan bersama-sama dengan berjamaah kita bisa saling berwasiat untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketakwaan kita sehingga Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan memaksimalkan peluang ataupun apa namanya amal-amal ibadah sosial ataupun amal-amal ibadah yang bisa kita tingkat secara bersama-sama. Jadi kalau kita ada event-event seperti itu, insya Allah semudah-mudahan ini bisa mendorong kita dan saling mengingatkan kita untuk eh, fokus dan bisa melaksanakan Ramadan ini, terutama melaksanakan yang wajib-wajibnya gitu ya, melaksanakan ibadah saumnya supaya lancar, tidak ada bolong-bolong, meskipun kita di perantauan ya atau di negara di Australia seperti ini, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan saum yang terutama yang terbaik, dan kita juga bisa melaksanakan kemeriahan Ramadan sehingga kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita sesama Muslim dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang Ramadan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir mungkin yang ingin kami sampaikan juga, tentunya kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu eh, kaum muslimin di Brisbane dan sekitarnya untuk bisa mendukung acara-acara ISB gitu ya. Jadi dari mulai acara kajian-kajian seperti ini mungkin kita akan laksanakan beberapa kali. Kemudian juga tadi kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan dan eh, kegiatan-kegiatan lain yang sudah yang kita akan rencanakan bersama-sama. Kami juga insya Allah akan mendatangkan beberapa ustadz juga dari Indonesia bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia juga untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan selama di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Konita nanti untuk bisa menyampaikan materinya dan mohon bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya karena yaitu Ramadan ini memang eh, ibadah yang spesial gitu ya, yang bisa memberikan apa pahalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita dengan memiliki ilmu, dengan memiliki pengetahuan yang cukup, baik itu dari sisi teknisnya, bagaimana secara fikih gitu ya, keagamaan apa yang perlu kita laksanakan selama Ramadan, maupun secara teknis keilmuan yang lain yang salah satunya adalah yang akan kita bahas malam ini supaya kita bisa apa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang-kadang di Ramadan itu apa ya? Ini mungkin yang terkait dengan yang akan dibahas oleh Mbak Konita ya. Kadang-kadang kita terjebak kepada apa ya? Siang dipendam, malam balas dendam gitu ya. Jadi kadang-kadang karena ada pola makan yang berubah gitu ya. Kadang-kadang kita fokus sama misalkan gimana menyiapkan takjil, makanan diadakan yang di hari biasa sebetulnya sebetulnya pada dasarnya sebetulnya Ramadan itu hanya memperlebar jendela makan ya kalau orang asal-asal apa supaya kita mungkin lebih sehat karena pencernaan kita juga butuh istirahat, tidak menambah beban makan gitu. Jadi kadang-kadang ya itu siang dipendam, malam balas dendam. Apa biasanya nggak ada kolak, bikin kolak. Biasanya nggak makan manis-manisan yang terlalu banyak, gulanya asupannya sedikit gitu ya. Ramadan malah tambah gemuk, tambah segala macam gitu ya. Nah ini mungkin nanti Bakon itu bisa menyampaikan hal-hal teknis seperti itu. Jadi kita fokusnya sebetulnya adalah memperbanyak ibadah gitu ya, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, apa namanya menahan lapar dan dahaga gitu ya selama sehari penuh. Itu sebetulnya yang inti-intinya harus kita fokuskan dan kita menambah misalkan dengan meningkatkan tadarus kita terhadap Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya tapi juga mengkaji ayat-ayatnya supaya kita lebih paham gitu ya, mungkin selama Ramadan ini bahwa dalam Ramadan ini amalan-amalan yang sunnah itu pahalanya akan ditingkatkan setara dengan yang wajib gitu. Selama amalan-amalan yang wajib, ibadah-ibadah makruh yang wajib itu akan berlipat ganda pahalanya selama bulan Ramadan ini. Jadi ini adalah apa ya kalau dalam istilah teknisnya adalah window of opportunity gitu ya, bagi kita untuk kita bersama-sama apa ya namanya menabung pahala selama Ramadan dengan melaksanakan amal ibadah mahdoh ataupun goiro mahdoh sebanyak-banyaknya, karena yang wajib akan dilipat gandakan, yang sunnah pahalanya akan sama dengan yang wajib gitu ya, seperti itu. Jadi
Ini adalah window opportunity untuk kita meningkatkan itu. Tapi di sisi lain, nah di sisi lain juga kita harus mengurangi berbuat maksiat gitu ya. Karena di Ramadan kan selain apa namanya mubtilatis saum, selain hal-hal yang bisa membatalkan saum ya, mungkin kita sama-sama tahu makan, minum dan berhubungan suami istri gitu ya di siang hari. Kita juga harus menghindari muhlikatis saum atau mubtirotis saum, hal-hal yang bisa apa merusak eh, pahala Ramadan itu sendiri, mengurangi menggibah, apa mengumumkan orang lain gitu ya, karena hal yang tidak terpuji dan segala macam. Itu sebetulnya intinya yang harus kita fokuskan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Konita yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini di forum ini, dan insya Allah ini kita akan rekam. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang berhalangan hadir tidak berkesempatan untuk ikut diskusi bisa kita share nanti, kita upload mungkin rekamannya di link ISB, dan bisa kita review lagi mungkin apa yang akan disampaikan oleh Mbak Konita nanti terkait dengan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.